Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap sehat? Harus tetap semangat juga ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 2 dan 3. Jadi pembelajaran 2 digabung dengan pembelajaran 3 karena materi yang dibahas lumayan sedikit. Nah, sekarang kita akan memasuki subtema 4 ya. Pada pembelajaran 2 halaman 147. Semuanya dibuka. Di sini ada percakapan. Ayo kita lihat dan kita baca. Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo. Jadi di sini kita baca bersama-sama. Udin berkata, "Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah." Edo bilang, "Wah iya, airnya juga tergenang." Udin berkata, "Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got?" "Membersihkan got? Aku tidak mau ah. Got kan kotor dan bau." "Aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya." "Betul, Din. Sudah biarkan saja." Kemudian Udin berkata, "Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalanan." Edo berkata, "Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong?" Nah, pada percakapan halaman 149 ini, di sini intinya adalah Edo, Udin, Badu berencana untuk membersihkan got, tetapi posisinya mereka masih anak-anak, sama seperti kamu masih kelas 2. Lah bagaimana, gotnya kan besar, panjang. Kalau kelas 2 saja ya belum tentu bisa. Jadi harus, ya benar sekali, harus memakai bantuan Pak RT. Lanjut kita baca. Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. "Ah, aku setuju, Dok. Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got." Jadi di sini Badu itu juga salah membuang sampah ke got. Makanya mereka tahu kalau got itu dipenuhi dengan sampah. Jadi harus dibersihkan. Sama seperti rumah, sama seperti kelas. Kalau banyak sampah atau banyak kotoran ya harus dibersihkan. Begitu ya anak-anak ya. Lanjut halaman 150. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, ayo kita jawab bersama-sama. Boleh ditulis di bukunya bagi yang punya buku. Yang tidak punya buku kita simak saja ya. Ini bukan tugas. Nomor 1, apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Iya, harus diperlukan. Nomor 2, apakah terdapat kalimat penolakan? Ya ada. Ya tadi, aku nggak mau. Nah itu kalimat penolakan. Tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan. "Aku tidak mau got kan kotor dan bau." Siapa yang bilang seperti ini? Badu. Tuliskan kalimat persetujuan. "Aku setuju, Dok." Percakapan terakhir Badu dan Udin bilang seperti itu. "Aku setuju kalau begitu." Nah, ya, sudah paham ya dari sini. Lanjut halaman 152. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang. Jadi di sini Pak RT dan para warga sedang memungut sampah yang ada di pinggir jalan.
Kemudian ada percakapannya. Di sini keluarganya Lani. Jadi Lani itu matanya sipit. Coba perhatikan. Di sini mereka keturunan Chinese ya. Kemudian ternyata mereka ini bilang, maaf kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti, kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Kemudian Pak RT bilang, oh iya baik Pak, tidak apa-apa. Nah itu ya sama seperti kamu kalau ada temanmu yang harus ke gereja pada hari Minggu karena waktunya bermain sepak bola pagi jam 7. Ternyata ada temanmu yang harus ke gereja dulu. Kamu tidak boleh memaksakan. Oh iya, kalau begitu nanti saja jam 10 ya kita main. Begitu ya Mbak Kalista. Begitu ya Mas Virus dan lainnya. Oke, sudah mengerti ya. Lanjut halaman 153. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan pengamalan sila kedua? Kira-kira coba kita tulis di sini. Yang pertama, keluarga Lani sedang pergi ke gereja untuk beribadah, itu sila ke-1. Yang sila ke-1 hubungannya dengan agama, toleransi. Diingat-ingat, Bu Siska sudah mengulanginya beberapa kali, jadi harus mengerti dan harus ingat. Nomor 1 atau sila ke-1 kata kuncinya adalah agama dan toleransi. Kemudian sila kedua, Pak RT dan para warga sedang membersihkan got demi kepentingan bersama. Ini yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalkan ada satu, aku nggak mau membersihkan got, biar urusan mereka, berarti dia egois, nggak boleh. Kalau satu kerja semuanya juga kerja, itu mementingkan kepentingan umum ya, harus mementingkan orang lain, tidak hanya diri sendiri. Nah untuk PJOK ya anak-anak di skip karena di sini waktunya Pak Arif. Lanjut kita buka halaman 156. Kegiatan gotong royong yang pernah kamu lakukan, ya pasti ya di rumah ya, membantu ibu, membantu ayah. Lah coba di sini ada cerita, warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu menyiapkan makanan dan minuman, anak-anak membantu membersihkan sampah, anak juga membantu menyajikan makanan, yang perempuan, yang laki-laki membersihkan sampah. Semuanya tampak rukun. Harus rukun. 157. Sekarang perhatikan gambar berikut. Gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun? Kemudian gambar mana yang menunjukkan penolakan? Ayo kita lihat bersama-sama. Di sini ada cerita. Yang paling pojok ya. Bu Siska tunjukkan di sini nomor 1. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Baik Bu. Kemudian diberikan. Ini kuenya Pak, silakan dinikmati. Silakan air minumnya Pak, terima kasih lah. Kemudian yang ketiga ini juga menawarkan ke Bapak. Nah kemudian Bapak bilang terima kasih, begitu ya. Jadi di sini Siti sedang membantu Mama atau Bunda. Halaman 158. Ayo sekarang selain kata tidak, kalimat penolakan itu juga ada kata maaf, terima kasih, lain kali ya. Jadi kalau oh tidak itu boleh, tetapi nggak mau itu kalau kepada orang yang lebih tua itu tidak sopan. Kalau sopannya pakai oh maaf, oh terima kasih, besok saja, oh maaf tidak mau, begitu. Harus ada kata maaf. Nah sekarang Bu Siska contohkan percakapan. Ini bukan tugas, coba perhatikan semuanya. Jadi di sini ada Siti. Hai Lani, apa kabarmu hari ini? Aku sangat baik Siti, apa yang sedang kamu lakukan? Oh aku sedang membersihkan mejaku agar tidak kotor. Ceritanya ini di kelas. Lah kemudian Siti ini membersihkan meja. Maukah kamu membantuku sekarang? Kemudian Lani berkata, maaf loh, ada kata maaf Siti, aku ingin ke kamar mandi sehingga tidak bisa membantumu. Oh iya Lani, tidak apa-apa.
Jadi ada kata maaf. Ini adalah kalimat penolakan ya. Diingat-ingat di sini kalimat penolakan. Oke, di sini ya ada kata maaf no. Ini lebih sopan. Sekarang halaman 159. Kegiatan bergotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan makanan, ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158. Loh, bagaimana Bu Siska? Ayo kita lihat caranya. Di sini ada 95 kue bolu. Jadi kue bolunya itu 95, kue lempernya 120. Lah itu dijumlahkan dulu. Yang paling depan itu dijumlahkan dulu ya. Ini dijumlahkan dulu. Lah kalau sudah tahu hasilnya nanti dikurangi. Yang ini kenapa kok dikurangi? Karena ini dimakan. Ingat, kalau dimakan, diambil, itu namanya dikurangi. Jadi seperti ini. 95 ditambah 120 dulu. Ini dulu ya. Ini dan ini dulu. Jadinya ini hasilnya kan 215. Lah 215 dikurangi 158. Begitu caranya. Oke, ayo sekarang kita lihat. Ini adalah salah satu soal kita kerjakan bersama-sama. 138 ditambah 52 dikurangi 84. Caranya bagaimana? 138 ditambah 52. 8 ditambah 2 10, ini 0. Ini 1 nyimpen. 1 tambah 3 4. 4 tambah 5 9. Satunya turun, berarti 190 dikurangi 84. 0 dikurangi 4 kan nggak bisa, pinjem 1 pinjam ke 9, jadi 9-nya tinggal 8 karena dipinjam 0. 10 dikurangi 4 6. Di sini kan tinggal 8 ya. 8 dikurangi 8 0, satunya turun, hasilnya 106. Oke, dicatat boleh, difoto atau di screenshot. Sekarang ke soal yang kedua ya. Di sini 5 tambah 5 0. Ya, ini 0. Ditambah 1, satunya di sini nyimpen. 1 tambah 2 3. 3 tambah 1 4. Nah, 2 tambah 1 3. Kemudian berarti di sini jawabannya 340. 340 dikurangi 90. 0 kurangi 0 0. 4 kurangi 9 nggak bisa. Habis 4 5 6 7 8 9. 5. Nah, 3-nya kan dipinjam 4, tinggal 2, 2-nya turun. 250. Sekarang ke soal yang ketiga. 4 tambah 9 9. 10 11 12 13. 13. 1 tambah 7 8. 8 tambah 6 habis 8 9 10 11 12 13 14. 14 nyimpen 1. 1 tambah 1 2. 243 diletakkan di sini. 243 dikurangi 103 103. 3 kurangi 3 0. 4 kurangi 0 4. 2 kurangi 1 1. Jawabannya 140. Begitu. Sudah paham? Jadi yang tambahan ditambah dulu, setelah ditambah selesai hasilnya itu dikurangi. Nanti kalau belum bisa hubungi Bu Siska. Oke. Nah, sama seperti ini juga. Ya. Sekarang halaman 161. Di sini ada prakarya. Ibu menyiapkan kue-kue. Ada kue lemper, ada kue beras ketan. Lah, beras ketan itu juga bisa dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga biji-biji yang lain, biji beras juga bisa. Nah, di sini alat dan bahan itu ada kertas gambar atau buku gambar ya. Kemudian ada lem kertas atau lem kayu, misalkan lem uhu, lem kastol. Kemudian berbagai biji-bijian, kacang hijau, beras, kedelai, jagung, dan pensil. Nah, ini pertama membuat sketsa ya. Setelah membuat sketsa, nomor 2 dioleskan lem ke sketsanya. Contohnya seperti gambar ini. Jadi ini gambarnya sudah ada, kemudian dilem dulu.
Nah, setelah diberi lem baru ditempelkan biji-bijiannya. Nah, seperti itu ya cara untuk berkarya. Nah, baru setelah itu dirapikan. Nah, jadi kalau sudah mengerti, maka tugasnya anak-anak yang pertama mencari sebuah gambar, entah itu tumbuhan atau hewan, terserah kamu. Contohnya seperti ikan ini ya. Ini misalkan gambar, Bu Siska aku suka gambar ikan. Ya, setelah kamu cari di internet, setelah itu gambarnya di print. Jadi bukan kamu menggambar, bukan sayang, tapi cukup di print saja. Jadi mencari bersama mama ya di internet, kamu suka apa? Oh aku suka bunga, ya udah ngeprint bunga. Setelah itu di print, kemudian menempelkan biji-bijian dengan jenis biji sesuai keinginan kamu. Kalau bervariasi Bu Siska, tambah bagus, ada biji jagung, biji kacang hijau, kacang merah, terserah. Semakin berwarna semakin bagus, tapi harus dilem dulu. Pakai apa? Lem uhu atau lem kastol. Bu Siska kalau lem glukol bisa, cuma nanti pasti akan terlepas lagi, tidak kuat. Yang kuat itu lem kastol atau lem uhu. Kemudian nomor 5, berilah bingkai atau pelindung. Biar apa? Biar tidak cepat rusak. Setelah itu fotokan bersama kamu memegang, kemudian di maksimal minggu depan dikirimkan ke WA-nya Bu Siska. Maksimal minggu depan, tidak harus hari ini harus selesai, tidak ya anak-anak. Jadi boleh dikumpulkan kalau sudah selesai atau 1 minggu kemudian. Sudah paham ya? Sekian dari Bu Siska, thank you, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.